Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam selalu tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pada kesempatan pagi Jumat hari ini, Bapak akan membawakan sebuah kisah teladan yang berjudul Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya. Tiap tingkatan langit dijaga oleh malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengan rahasia-rahasia dari langit. Nah, kan setan itu sudah diusir. Iblis diusir, setan diusir dari surga. Di langit pertama, Rasulullah kemudian melihat semua malaikat tersenyum kepada Nabi Muhammad. Kecuali satu, Rasulullah pun bertanya kepada Jibril. Lalu Jibril menjawab bahwa itu adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Jadi malaikat Malik itu kada senyum lawan Nabi Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, bisakah engkau memerintahkannya memperlihatkan neraka? Jadi Nabi Muhammad hendak melihat neraka. Nabi Muhammad itu mau melihat neraka. Kemudian Malik, perlihatkanlah neraka kepada Muhammad, kata malaikat Jibril. Lalu Malik mengangkat penutup neraka dan api berkobar tinggi sampai Rasulullah SAW mengira bahwa ia akan membakar segalanya. Rasulullah pun kemudian meminta agar Jibril memerintahkan Malik untuk mengendalikan kobaran api yang sangat dahsyat itu. Malaikat Malik pun melakukannya dan menutup kembali pintu neraka tersebut. Jadi Rasulullah takutan melihat neraka, dikira Nabi Muhammad tadi atau Rasulullah neraka tadi membakar semuanya. Lalu malaikat Malik pun kemudian menutup kembali pintu neraka. Jadi sangat menyeramkan neraka itu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sedang duduk melihat roh-roh manusia yang lewat di hadapannya. Jika roh yang lewat itu baik, maka ia akan mengucapkan selamat seraya berkata, roh yang baik dari tubuh yang baik. Jika yang lewat itu roh yang buruk, wajah laki-laki itu jadi keruh sambil berkata, hup, roh yang jelek dari tubuh yang jelek. Siapa laki-laki itu, wahai Jibril? Tanya Rasulullah. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang sedang menilai roh-roh keturunannya. Roh orang-orang yang beriman membuat Nabi Adam alaihissalam gembira, sedangkan roh orang kafir dan murtad membuat beliau kesal dan murung. Nah, dalam perjalanan Isra ada salah seorang makhluk atau jin yang mengejar Rasulullah, namanya jin Ifrit. Nah, jin Ifrit ini membawa sebuah obor atau yang berisi kobaran api. Kemudian malaikat Jibril kemudian mengajarkan sebuah doa kepada Rasulullah SAW yang membuat obor jin Ifrit tadi padam dan Ifritnya pun tersungkur jatuh. Jadi saat Isra, Nabi tadi dikejar oleh jin Ifrit. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya bersama Jibril. Beliau melihat orang-orang berbibir seperti bibir unta. Nah, Nabi kemudian mulut mereka tadi kemudian dilihat Nabi ada potongan api berbentuk batu yang mereka telan, lalu kemudian dikeluarkan lagi lewat duburnya, kemudian ditelan lagi, begitu pun seterusnya tanpa henti.
Lalu Rasulullah bertanya-tanya kepada malaikat Jibril. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang berdosa yang memakan harta anak yatim. Jadi nanti mulutnya ganal nang kayak bibir unta karena suka memakan hak anak yatim. Setelah itu beliau melihat orang-orang seperti keluarga Fir'aun, perut mereka membesar, sedangkan segerombolan unta-unta gila menginjak perut mereka di neraka. Orang itu tidak mampu lagi menghindar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, siapakah orang-orang ini? Ternyata orang-orang itu adalah para pemakan riba. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi meminjamkan uang pinjaman tadi dikembalikan, utangnya tadi dibayar dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya ada yang mau utangi 100.000, tapi kena dijanjiinya setelah nanti bayar kamu harus membayar 150.000. Berarti uang ribanya itu 50.000 tadi, karena uang riba tadi haram. Setelah itu Rasulullah melihat orang-orang yang di hadapan mereka ada dua jenis daging. Nah, Rasulullah tuh melihat di hadapan manusia itu ada daging yang satu empuk dan lezat, sedangkan yang satu lagi berbau busuk. Namun orang-orang itu memakan daging yang busuk. Nah, padahal ada daging yang masih bagus, tapi orang-orang memilih daging yang busuk. Rasulullah kembali bertanya, siapakah orang-orang ini? Lalu dijelaskanlah kepada beliau bahwa orang-orang itu menelantarkan istrinya dan mendekati perempuan lain yang tidak halal. Nah, jadi orang-orang yang menelantarkan istri kemudian mendekati orang lain, mendekati perempuan lain, akan di neraka nanti akan memakan daging yang berbau busuk. Dalam perjalanan berikutnya Rasulullah dibawa ke langit kedua. Jadi tadi langit pertama sudah melihat peristiwa-peristiwa yang menyeramkan di neraka. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa. Nah, dibawa ke langit kedua, kemudian beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ini anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Keduanya adalah saudara sepupu dari garis ibu. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini berkeluarga dari garis ibunya, berkeluarga dengan Nabi Yahya. Di langit ketiga beliau berjumpa dengan seorang nabi yang wajahnya begitu tampan seperti bulan purnama. Dialah Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang telah dimuliakan Allah dengan diangkat dari dunia ke tempat yang tinggi. Di langit kelima Rasulullah bertemu Nabi Harun putra Imron. Nabi Harun alaihissalam putra Imron. Nabi Harun adalah nabi yang dikasihi kaumnya. Belum pernah saya bertemu orang gagah seperti beliau, ujar Nabi Muhammad tentang Nabi Harun. Nah, Mi'raj ini berarti tangga. Nah, saat naik ke langit, tadi Rasulullah meniti Mi'raj bukan lagi menaiki burak. Jadi Nabi tadi ketika ingin naik ke langit itu menggunakan tangga, kan naik burak lagi. Burak kemudian menunggu di bawah, ditambatkan di pintu Baitul Maqdis di kota Yerusalem atau Palestina oleh Jibril. Nah, tangga ini diletakkan di atas batu besar dan ujungnya terus menjulang sampai ke langit. Jadi Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada Jumat pagi hari ini. Salah dan hilaf Bapak mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.